Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Ernawila. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perilaku konsumen mengenai pandangan individual konsumen yang terdiri dari yang pertama persepsi, yang kedua kepribadian, yang ketiga pembelajaran, memori atau ingatan dan pemikiran, kemudian yang keempat motivasi. Mari kita simak videonya ya. Yang pertama ada persepsi. A. Pengertian persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang dilewati seseorang untuk menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi-informasi tertentu dalam rangka membentuk makna tertentu mengenai produk atau merek tertentu. Kemudian yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi persepsi dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, saraf atau pusat, susunan saraf kepribadian, dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu. Kemudian faktor eksternal. Faktor ini digunakan untuk objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan, intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Kemudian yang C, ada proses persepsi konsumen yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, exposure, yaitu suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen. Pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba. Contohnya, ketika konsumen menonton iklan sebuah produk telepon seluler terbaru di televisi, konsumen akan memperhatikan segala informasi mengenai spesifik dan fungsi produk, termasuk fitur-fitur yang ditawarkan produk tersebut. Maka di sini seorang konsumen menggunakan panca indera penglihatan dan pendengaran dalam proses penerimaan informasi. Tahap yang kedua, yaitu attention, merupakan tahap di mana konsumen mengolah informasi yang telah ia dapatkan pada tahap sensasi. Konsumen akan membandingkan antara informasi baru tersebut dengan informasi atau pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya mengenai produk telepon seluler, atau informasi dan pengetahuan tersebut bisa didapat dari pengalaman atau media iklan lainnya seperti majalah dan koran. Kemudian tahap ketiga, yaitu interpretation, adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen terhadap suatu produk. Interpretation adalah pemahaman terhadap makna atas sensasi. Interpretation atau interpretasi berhubungan dengan pemahaman atas informasi yang masuk berdasarkan karakteristik stimulus yang bersifat individual dan situasional. Stimulus bisa berbentuk produk, nama merek, kemasan, iklan, atau nama produsen. Selanjutnya yaitu kepribadian. A. Pengertian kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kejiwaan, yaitu kualitas, sifat, pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang, dan perangai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen berespon, usaha promosi para pemasar, dan kapan, di mana, dan bagaimana mengkonsumsi produk dan jasa tertentu. Kemudian yang B ada sifat-sifat kepribadian. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi
unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Kemudian, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Kemudian, kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu, karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kemudian, selanjutnya ada pembelajaran, memori atau ingatan, dan pemikiran. A. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Kemudian yang B, pengertian memori atau ingatan. Memori atau ingatan merupakan semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori atau ingatan kita. Sama halnya dengan pembelajaran, ingatan tersebut yang akan menentukan keyakinan dan sikap kita terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Kemudian yang C ada pemikiran. Pemikiran memiliki pengertian yang luas dan boleh diterangkan dalam berbagai pendekatan. Namun, berpikir merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran adalah proses mencari makna serta usaha mencapai keputusan yang wajar. Kemudian selanjutnya ada motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan manusia untuk bertindak dan berperilaku, sedangkan pengertian motivasi di dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi dapat diartikan sebagai proses yang dapat memberikan dorongan atau rangsangan kepada karyawan, sehingga mereka bersedia bekerja dengan ikhlas dan tidak terbebani. Sekian pembahasan video kita pada kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.